Dari mana dia tahu? Tok tok tok. Kenapa tidak ada jawaban juga ya? Apa aku masuk saja ya? Sejenak Biningsih agak ragu untuk membuka kamar Nada. Tapi akhirnya, karena sudah 5 kali mengetuk kamar Nada dan tidak ada respons, Biningsih akhirnya masuk ke kamar Nada. Non, sudah waktunya makan malam. Biningsih mencoba untuk menggoyangkan tubuh Nada yang masih tertidur di tempat tidurnya. Aku tidak mau makan, Bi. Hari ini saja biarkan aku tidur ya. Pinta Nada dengan wajahnya sudah sangat pucat dan terlihat lemas. Non, Nada sakit. Nada menggelengkan kepalanya. Aku cuman mual banget. Tadi aku habis kunjungan ke rumah sakit. Aku masuk ke dalam ruang radiologi. Sekarang tubuhku lemas banget. Aku mau tidur aja dulu ya. Nada tersenyum, dan Biningsih tidak punya pilihan selain meninggalkan kamar Nada dan membiarkan Nada beristirahat. Klek. Tuan sudah menunggunya di meja makan. Semoga Tuan mengerti keadaan Non Nada. Gumam Biningsih dalam hatinya, sambil mendekat ke meja makan. Non Nada sepertinya sedang tidak enak badan, Tuan, ucap Biningsih sambil menunduk. Apa yang dilakukannya sekarang? Tanya Radit sambil menatap ke arah Biningsih. Tiduran, Tuan, tapi wajahnya pucat sekali dan seperti kelelahan, lapor Biningsih jujur. Terima kasih, Ningsih. Tolong suruh sopir siapkan mobil. Saya akan membawa istri saya ke rumah sakit sekarang. Radit tidak menunggu Biningsih menjawab pertanyaannya. Radit langsung bergegas ke kamar Nada. Kau mau apa? Tanya Nada yang kaget karena Radit mengangkat tubuhnya. Kita akan ke rumah sakit sekarang, jawab Radit yang sudah mengangkat tubuh Nada dan sudah membuka pintu kamar Nada menuju ke mobil. Aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat. Aku pengen tidur aja. Aku nggak mau ke dokter, pinta Nada pada Radit. Tapi seperti biasa, percuma untuk menyuruh Radit menghentikan apa yang ingin dilakukannya. Nada hanya bisa pasrah, membiarkan Radit membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, aku harus senang atau aku harus sedih ya? Dia akhirnya menyandarkan aku di tubuhnya lagi seperti ini. Terakhir kali dia melakukan ini adalah saat ibuku meninggal. Aku sangat merindukan sentuhan yang seperti ini. Berada di dekat tubuhnya terasa sangat hangat dan sangat menyenangkan. Hihihihi. Untung tadi aku masuk ke ruang radiologi ya. Kalau enggak, aku enggak akan dapat pelukan hangat darinya seperti ini. Hahaha. Apa sih yang kau pikirkan, Denada Aprilia? Kau sudah banyak berhayal sepertinya. Sebenarnya siapa sih yang kau cintai? Kalau boleh jujur, aku memang mencintainya. Mungkin bukan cinta, tapi rasa sayang karena dia adalah yang pertama untukku. Dia orang pertama yang menjamah tubuhku, dan aku sangat menyukai sentuhannya. Tapi aku tidak tahu apakah itu cinta, dan aku sudah berjanji dengan Dewa. Kami akan bersama setelah lulus. Aku dan Dewa akan pergi ke Eropa. Hubunganku dengan Raditya akan selesai ketika aku sudah melahirkan bayinya. Nada memang merindukan Radit, tapi Nada sudah mengingatkan dirinya kembali untuk tidak terlalu berharap pada Radit dan melupakan rasa yang dimilikinya. Nada merasa sadar diri dan kecil hati melihat siapa dirinya dan tidak mau berharap banyak pada cintanya untuk Radit. Tahanlah Raditya. Jangan membuatnya takut. Kau ingin dia mencintaimu dengan tulus, bukan? Jangan paksa dia. Tunggulah sampai dia benar-benar mencintaimu dan dia memintanya sendiri kepadamu. Kali ini aku merangkulnya seperti ini bukan karena aku ingin berbuat tidak sopan padanya dan membuatnya menganggap dirinya sendiri sebagai pemuas nafsuku atau budak nafsu. Aku mau merangkulnya seperti ini
karena aku tidak tega. Tubuhnya yang sangat lemas dan dia sangat pucat sekali. Aku tidak akan membuat kesalahan apapun lagi. Saat ini, aku ingin membangun rumah tanggaku dengan cara yang benar. Kalau memang kau adalah yang terbaik untukku, Denada Aprilia, kau akan kembali kepadaku nanti. Kau akan memberikan hatimu padaku tanpa paksaan. Gumam Radit di dalam hatinya, yang menahan sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal lebih selain merangkul Nada yang sedang sakit. Kata-kata Nada saat di depan kafe Tia sangat berpengaruh kepada Radit. Radit bahkan mengingat semua, satu per satu kata yang diucapkan oleh Nada, sehingga Radit tidak mau lagi melakukan kesalahan. Denada Aprilia, kita sudah sampai di lobi rumah sakit. Bisik Radit lirih di telinga Nada. Maafkan aku, tadi aku ketiduran. Sudah, jangan bergerak. Aku akan mengangkatmu. Tidak perlu. Aku bisa jalan kok. Klek. Bagaimana kau bisa jalan kalau kau tidak membawa sandal atau sepatu? Radit bicara sambil membuka pintu dan mengangkat tubuh Nada keluar dalam gendongan kedua tangannya seperti biasa. Kenapa kau tidak membawakan sandal atau sepatu? Bagaimana aku bisa jalan kalau seperti ini? Kau ini menyusahkan dirimu saja. Nada sudah mengomel kepada Radit, dan wajahnya bersemu merah, karena setiap orang seakan seperti melihat ke arahnya saat Radit mengangkatnya. Radit tak ingin menunggu pasien lainnya selesai, sehingga Radit meminta jalur khusus untuk memeriksa kondisi Nada. Bagaimana bayinya, dokter? Tanya Nada saat dokter sedang melakukan USG di atas rahimnya. Wah, ini bayinya kembar ya, Bu. Yang pertama, ini kembar identik dalam satu telur. Ada 2 bayi. Yang satunya lagi 1 bayi. Jadi totalnya ada 3 bayi di rahim ibu sekarang. Dokter menjelaskan sambil tersenyum bahagia. Apa? Jadi ada 3? Nada terkejut lalu menatap ke arah Radit dan melihat Radit yang tersenyum seakan ingin menertawakannya. Kenapa dia tersenyum seperti itu? Tunggu. Bukankah dia pernah mengatakan padaku kalau anak di rahimku ada 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan? Bagaimana dia bisa tahu? Apa dia pergi ke peramal? Nada sedikit kesal dengan senyuman yang ada di wajah Radit, dan seakan ingin segera bertanya kepadanya, meminta pertanggungjawaban kenapa Radit bisa tersenyum seperti itu. Dokter yang sangat bahagia lalu memberikan semua wejangannya kepada Radit dan Nada setelah pemeriksaan USG selesai. Dokter juga menjelaskan kepada Nada bahwa kemungkinan besar Nada harus melahirkan secara sesar dan lebih awal waktunya daripada waktu persalinan biasa, karena bayi yang dikandung Nada adalah bayi kembar 3. Resiko bagi Nada juga sangat besar dibandingkan resiko ibu hamil yang hanya mengandung 1 orang anak. Nada tentunya sudah paham akan hal ini karena dia adalah seorang calon dokter. Tapi untuk Radit, hal ini adalah sesuatu yang baru, dan Radit mendengarkannya dengan seksama penuh, dengan perhatian jantungnya berdegup kencang saat mendengar semua yang telah dijelaskan oleh dokter. Radit mencoba untuk mengingatnya sedetail mungkin, agar tidak ada satupun yang terlewat. Radit juga memberikan banyak sekali pertanyaan kepada dokter saat itu. Bahkan Nada sudah menyuruhnya untuk berhenti bertanya, tapi dia masih bertanya tentang hal-hal yang menurutnya harus dijelaskan. Setelah Radit puas dan merasa semua sudah terjawab, mereka pun pergi keluar dari ruangan konsultasi, dengan posisi Nada tentunya di atas tangan Radit. Nada sudah berusaha untuk meminta jalan, tapi Radit tetap tidak mengizinkannya, dengan alasan Nada tanpa sandal. Sampai kapan kau akan menggendongku seperti ini, Tuan Semena-mena?